Kang Atan, selamat malam. Ya, malam. Boleh saya duduk di sini, Kang? Boleh. Saya mewakili netizen ya. Ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, boleh nggak, Kang? Ya, boleh. Begini, ada satu pertanyaan, Kang, dari netizen. Apakah Kang Atan ini sudah lama menekuni bambu art atau lampu bambu ini, Kang? Menekuni kap lampu ini 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan ya, Kang ya. Nah, Gimana Kang Atan kesan-kesannya suka menekuni kap lampu ini? kalau sekarang suka, waktu dulu enggak. Eh, Ceritanya panjang sih. Boleh diceritakan bagaimana ceritanya akan menekuni kap lampu ini? Apakah sebelumnya pernah kerja di tempat lain atau bagaimana, atau langsung ke kap bambu, Kang? Oh ya. Saya coba ringkas saja ya gitu ya. Ya, boleh. Inti-intinya waktu libur kerja di Bandung, di kota Bandung, pernah kerja. Saya liburan pulang ke rumah, pengen ketemu orang tua. Lihat ada buah di pohon yang udah matang. Saya naik. Pas sudah naik sekitar 3 sampai 4 meter, dan itu patah dan saya jatuh ke bawah. Oh, jadi Kang Atan ini mengalami kecelakaan ya? Nah, ya. Oke, nanti dulu sebentar rekan-rekan ya. Jadi boleh katakan kap lampu ini merupakan pekerjaan sampingan tadinya, Kang ya, kalau pulang ke rumah ya. Karena Kang Atan itu pada saat itu sudah bekerja di Bandung ya. Ya. Kalau boleh tahu akibat kecelakaan itu Kang Atan mengalami apa? Mengalami cedera tangan kiri patah. Boleh lihat, Kang? Oh, boleh. Yang ini yang patahnya ya. Ya. Kalau sekarang udah sembuh belum, Kang? Sekarang udah. Udah sembuh. Oh nih rekan-rekan, ini lihat ya. Ini ada bekas patahan di sini ya. Lalu selain itu, yang dialami oleh Kang Atan, cederanya seperti apa lagi? Selain pergelangan tangan patah ya. Pergelangan patah. Tulang yang bagian ini, tulang ini kan jatuhnya kencang ke bawah, jadi menusuk keluar ke sini. Oh, rekan-rekan menusuk keluar ya. Jadi si tulangnya keluar, Kang ya. Ya. Berarti kalau gitu ada luka, Kang? Ada warna hitam. Oh iya rekan-rekan, ini ada bekas luka. Sekarang udah mengering ya. Ya. Itu karena pergelangan tangan tulang ini ya. Selain itu mengalami apa lagi, Kang? Udah ini kata orang tua sama masyarakat katanya sama dari hidung keluar darah katanya, tapi saya mah nggak tahu. Oh, waktu itu pingsan barangkali Kang Atan ya. Saya langsung pingsan. Pada saat kejadian waktu itu ada yang menolong, siapa, Kang? Yang menolong orang tua yang untung ada di rumah, sama ada tetangga yang menolong. Dibawa ke mana waktu itu? Bawa ke ini, rumah sakit terdekat, puskesmas. Dibawa ke puskesmas ya. Nah, setelah di puskesmas, apakah Kang Atan bisa ditangani secara sempurna atau bagaimana? Oh, pas di puskesmas dikasih obat anti Penahan rasa sakit. Lalu karena di rumah sakit, di puskesmas nggak ada alat, kan harus kayaknya kalau patah harus dioperasi ya. Iya betul. Dikasih rujukan ke rumah sakit di daerah Bandung. Oh gitu. Lalu bagaimana akhirnya Kang jadi ke rumah sakit di Bandung itu? Oh tidak. Kenapa, Tidak. Kang? Belum daftar BPJS. Iya. Kalau belum daftar BPJS pasti biayanya akan sangat mahal katanya. Oh gitu. Kalau tanpa BPJS kan waktu itu berapa kira-kira harga yang harus dikeluarkan? Apakah sudah ada gambaran sebelumnya? Ada yang cerita juga sekitar katanya yang saudara-saudara yang pernah mengalami sama patah tulang bagian tangan, sekitar 300 juta yang nggak punya BPJS. Rekan-rekan, ternyata biayanya cukup mahal ya untuk patah tulang ini ya. Lalu kalau dengan BPJS berapa, Kang? Akan ngurus juga BPJS? Kalau ngurus BPJS sekitar 140. Dengan BPJS sekitar 140. Kebetulan tadi katanya ada orang yang pernah mengalami kecelakaan serupa, Kang ya?
Baik rekan-rekan, jangan kemana-mana dulu. Bila mana Anda suka silahkan like, comment, and subscribe ya. Nanti bincang-bincang akan dilanjutkan lebih lanjut. Ya, Atan sedang diobati ku Mang Udin ya. Kamari mah akrobat labuh tina tangkal sukun nya. Alhamdulillah ena matos damang ena tos kepilih. Ini video ketika saya diobati oleh ahli tulang. Engsel tangan yang lepas dikembalikan ke posisi semula dan rasanya sakit sekali. Beruntung obat-obatan dari puskesmas sudah saya minum. Terdiri dari obat anti-infeksi, penghilang rasa sakit, dan vitamin. Itu biayanya mahal ya kan kalau di urut itu? Kalau di urut itu Bu nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Dibanding resmi kayak rumah sakit sebenarnya. Iya, betul. Berapa kali Anda datang ke alternatif ke ahli tulang itu kan? 5-6 kali. 5-6 kali ya. 5 di urut, melancarkan otot sama urat-urat. Yang ke-6 kali itu finishing tahap akhir, untuk finishing akhir biar tangannya lebih bisa digerakkan lebih sempurna lagi. Tadinya waktu kejadian tangan tidak bisa digerakkan kan? Bisa digerakkan. Jari-jarinya. Jadi. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan lagi. Lalu apa kaitannya Kang kecelakaan tersebut dengan tadi pertanyaan saya yang pertama tentang bambu art, seni mengolah bambu khususnya kap lampu ya. Apakah Anda tidak kembali lagi bekerja kalau Anda sekarang sudah mulai merasa sehat begitu? Dalam proses penyembuhan, itu kan harus sambil melatih jari-jari tangan. Orang tua saya menyarankan untuk melatih jari-jari tangan itu sembari membuat kap lampu. Oh, jadi bekerja di rumah itu sebetulnya terapi untuk pengobatan melatih jari-jari ya? Nah, iya. Tadinya jarinya tidak bisa bergerak ya? Iya, sulit untuk bergerak, cuman bukan setengahnya, belum sampai segini, belum bisa sampai. Belum bisa. Nah, apakah waktu itu jatuh kepalanya komunikasinya agak terganggu? Mungkin karena ada benturan-benturan. Kalau itu bisa jadi juga iya sih. Bisa jadi juga ya. Saya kurang nggak memperhatikan sampai ke situ sih. Iya. Baiklah rekan-rekan, kita lanjutkan kembali. Mungkin sekitar 1-2 pertanyaan. Nah sekarang Kang Atan sudah merasa sehat ya? Iya sudah. Nah lalu setelah itu Anda ada rencana lagi untuk kembali ke tempat pekerjaan semula? Kayaknya tidak, karena saya sudah menemukan pekerjaan yang saya inginkan cari dalam hidup saya. Oh gitu. Jadi ternyata rekan-rekan, dari kecelakaan ini Kang Atan bisa menemukan barangkali passion yang cocok buat Kang Atan sendiri ya. Betul. Sebelumnya kerja di tempat lain ya. Untuk terakhir Kang, kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada netizen ya, hikmah pengalaman dari Kang Atan mengalami kecelakaan, lalu yang berikutnya sehingga Kang Atan dari hikmah kecelakaan tersebut akhirnya dia dapat menemukan passionnya Kang Atan sendiri. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Hikmah itu sebenarnya yang saya tangkapnya itu sulit dijelaskan sebenarnya cara bicarakan seperti biasa gitu. Iya, tapi intinya barangkali kalau saya simpulkan rekan-rekan, Anda jangan sampai mengeluh atau putus asa ketika Anda mengalami sebuah musibah ya. Jangan-jangan pada saat itu sebetulnya Tuhan itu sedang mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik, contohnya kita bisa jadi menemukan apa yang kita inginkan. Baik rekan-rekan, segitu dulu Kang Atan. Terima kasih atas wawancaranya ya. Selamat malam Kang Atan.